Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Nisda Handayani dengan NIM 20016021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin membuat tugas pengantar psikolinguistik pertemuan 13 mengenai gangguan keterampilan berbahasa. Gangguan keterampilan berbahasa terbagi 4. Yang pertama yaitu gangguan keterampilan menyimak. Gangguan keterampilan menyimak ini faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu faktor psikis. Faktor psikis adapun yang termasuk kondisi psikis penyimak yang jelek yaitu penyimak dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat menyimak dengan baik. Yang kedua, alat dengan penyimak terganggu atau rusak. Yang ketiga, kondisi lingkungan penyimak kurang baik. Yang keempat, alat bantu menyimak tidak dapat berfungsi sehingga penyimak mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak. Hal ini dapat berupa sikap kurang simpatik dari penyimak. Yang selanjutnya, penyimak memiliki sikap egosentris yang sangat tinggi. Yang ketiga, penyimak berpandangan selalu sempit terhadap permasalahan yang disimak. Yang keempat, timbul rasa kebosanan yang mendalam dari penyimak. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman ialah segala sesuatu yang pernah dialami penyimak sebelumnya. Pengalaman yang banyak dan beragam akan memperkaya pada diri penyimak. Pengalaman dalam menyimak berupa ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kedua, topik atau pokok pembicaraan sebagai bahan simakan. Yang ketiga, ungkapan-ungkapan atau idiom baru yang pernah dimiliki. Yang keempat, istilah-istilah baru dan istilah asing yang dimiliki. Yang selanjutnya itu yang B, hal-hal lain yang mengganggu keterampilan menyimak. Adapun hal yang merupakan indikator penyebab kegagalan dalam menyimak antara lain, yang pertama, penyimak dalam keadaan tergesa-gesa. Yang kedua, penyimak dalam keadaan capek atau payah. Yang ketiga, penyimak dalam keadaan bingung sehingga pikirannya kacau. Keempat, pembicara kurang ramah atau kurang simpati. Yang kelima, terlalu banyak pesan yang disampaikan kepada penyimak. Selanjutnya yaitu yang C, hambatan dalam proses keterampilan menyimak. Hambatan yang terjadi pada proses memasukkan informasi ke short term memory dan long term memory adalah yang pertama itu kecilnya daya tampung ingatan jangka pendek. Yang kedua, ingatan jangka pendek mengalami kesulitan dalam memproses lambang-lambang bunyi yang diserap waktu menyimak. Yang ketiga, ketika sedang terjadi proses analisis dalam ingatan jangka pendek, tiba-tiba ingatan jangka panjang mengirimkan kembali pengertian-pengertian yang sudah mapan tersimpan. Selanjutnya yaitu kelima, pengertian-pengertian yang sudah tersimpan mapan terguncang labil. Artinya pengertian tersebut tidak mau didamai dengan pengertian yang baru masuk. Yang B yaitu gangguan keterampilan berbicara. Gangguan keterampilan berbicara ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembicara. Seperti pertama, ketidaksempurnaan alat ucap. Kedua, lafal dan intonasi yang dilafalkan oleh pengucap tidak tepat. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi yang dipilih oleh pembicara dituntut mampu memilih dan menggunakan kata-kata dengan tepat, atau pembicara kurang tepat memiliki kata atau diksi yang harus diungkapkan. Yang keempat, struktur bahasa. Seorang pembicara harus tahu bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan yang lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan. Kelima, gaya bahasa. Seorang pembicara harus memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan sesuatu untuk menarik perhatian para pendengarnya. Selanjutnya yaitu yang B, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu pembicara akan menghadapi hambatan yang datang dari luar dirinya. Hambatan tersebut antara lain suara atau bunyi. Hendaknya pembicara harus berani dan siap mental dalam menghadapi suara-suara sumbang dari para pendengar yang bisa membuat mental turun. Yang kedua, kondisi ruangan, kegaduhan, keributan-keributan kecil yang terjadi di ruangan bisa sedikit membuat konsentrasi buyar. Yang ketiga itu media. Dalam menyampaikan berita, pembicara harus menyiapkan media-media pendukung supaya komunikasi berjalan lancar tanpa hambatan. Yang keempat, pengetahuan pendengar. Pembicara yang baik adalah pembicara yang mampu mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki para pendengarnya. Selanjutnya yaitu gangguan keterampilan membaca. Gangguan keterampilan membaca ini bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama, membaca bersuara. Membaca bersuara artinya mengucapkan setiap kata yang dibaca, baik keras maupun lunak. Untuk mengetahui apakah kita membaca bersuara atau tidak, letakkan tangan di leher kita pada saat membaca agar kita bisa merasakan bagaimana kita bisa membaca bersuara. Yang kedua itu menggerakkan bibir.
Menggerakkan bibir. Ada lagi yang membaca dengan menggerakkan bibir. Cara membaca seperti ini selain kurang enak dipandang mata karena bibir terus komat-kamit, juga kurang cepat atau efisien karena si pembaca pada dasarnya membaca kata demi kata. Yang ketiga yaitu menunjuk kata. Menunjuk kata. Sebagian lagi ada yang membaca dengan menunjuk teks yang sedang dibacanya dengan jari atau alat tulis. Cara membaca seperti ini kurang tepat dan efisien karena si pembaca melakukan pembaca kata demi kata. Di samping itu, cara membaca dengan menunjuk-nunjuk ini juga bisa membuat tangan cepat lelah dan pada akhirnya bisa mempengaruhi daya tahan baca. Yang D itu menggerakkan kepala. Kebiasaan membaca dengan menggerakkan kepala merupakan bawaan sejak kecil. Gerakan ini sangat menghambat kecepatan membaca. Seharusnya kita cukup menggerakkan bola mata pada saat membaca. Yang E itu regresi. Regresi artinya kembali ke belakang atau melihat kembali kata yang telah terlewati. Padahal seharusnya dalam membaca mata terus bergerak ke depan atau ke kanan dan tidak kembali ke kata di sebelah kiri. Hal ini sangat menghambat kecepatan membaca. Regresi tidak membuat pemahaman kita menjadi lebih baik, akan tetapi justru bisa membuat kacau. Selanjutnya yaitu gangguan keterampilan menulis. Gangguan keterampilan menulis ini juga terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama, kehabisan ide, atau yang A itu kehabisan ide. Gangguan keterampilan menulis pada bagian kehabisan ide menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh mereka yang bergelut dalam dunia tulis-menulis, baik mereka yang masih menjadi penulis maupun pemula. Yang B itu bosan. Bosan menjadi salah satu fase yang dihadapi setiap orang. Terlebih lagi bagi kamu yang melakukan aktivitas secara berulang dari awal waktu ke waktu. Meskipun terlihat sederhana, namun dalam dunia tulis-menulis kebosanan bisa menjadi salah satu hal yang cukup menghambat tulisan. Yang C itu malas mencari inspirasi. Rasa malas memang menjadi salah satu sifat buruk yang menjangkiti diri setiap orang. Tidak terkecuali mereka yang aktif dalam dunia kepenulisan, baik itu penulis lama maupun penulis yang baru saja bergabung. Yang D itu tidak tertarik menyelesaikan tulisan. Memang tidak dapat dipungkiri jika menulis itu susah-susah gampang. Kamu dituntut merangkai kalimat yang bisa dengan mudah dipahami oleh pembaca. Yang E menunda-nunda. Dengan alasan masih ada waktu, kamu memilih untuk bermalas-malasan dan tidak segera memulai aktivitas. Menunda-nunda menjadi salah satu hambatan yang pasti dihadapi oleh banyak penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan keterampilan berbahasa pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.